Viral di media sosial, seorang bapak dihakimi massa atas dugaan pencabulan anak kandungnya sejak beberapa tahun lalu. Setelah sempat dihakimi massa, akhirnya tersangka diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Langkat. Inilah video amatir saat tersangka YT diamankan warga di sebuah warung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka diinterogasi massa hingga akhirnya diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke unit PPA Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka mengaku telah mencabuli anaknya sejak duduk di kelas 1 SMP hingga saat ini korban sudah duduk di kelas 1 SMA. Udah berapa lama? Pertama kali kau buat sama dia berapa lama itu? Itu kelas 1 SMP, Pak. Kelas 1 SMP? Iya. Sekarang dia kelas berapa? Kelas SMA SMP, Pak. Sekarang Apa SMA? kelas SMA 1 SMP. Apa? 1 SMA? Oh, udah 3 tahun yang lalu berarti ya? Itu yang apa? Udah lama, Pak. Yang ini nggak ada, Pak. Ya, itu kau pertama kali berbuat sama dia? Iya, di rumah. Anak kandung, Bang? Iya, Pak. Anak kandung abang? Iya. Aksi bejat bapak kepada anak kandungnya ini sudah dilakukan berulang kali di ruang tamu, dapur, hingga kandang ayam. Tersangka juga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Yang berinisial C, yang mana salah satu tahanan kami ini sudah melakukan perbuatan persetubuhan anak kandungnya sendiri, yang mana menurut keterangan korban dan keterangan tersangka, bahwasanya korban ini merupakan anak kandung sudah setubuh sejak kelas 1 SMP sampai dia saat ini kelas 1 SMA. Adapun perbuatan tersebut dilakukan beberapa tempat, yang mana di rumahnya, di dapurnya, di dekat kandang ayam, dan juga di ruang TV. Kini tersangka sudah diamankan di Mapolres Langkat dan diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 3 bocah diduga menjadi korban pencabulan ayah kandungnya sendiri. Kasus yang terjadi pada 2019 lalu sempat dihentikan kepolisian karena tidak ada bukti. Atas kasus ini, tim Kementerian PPPA menurunkan tim pencari fakta. Kasus dugaan pencabulan 3 bocah yang masih di bawah umur oleh ayah kandungnya sendiri berinisial SA di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan kembali memanas. Kasus yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 2019 lalu sempat dihentikan pada Oktober 2020 lalu karena kurangnya alat bukti. Pasca pelaporan ibu korban, polisi memeriksa sejumlah saksi dan visum para korban di 2 lokasi berbeda. Namun 2 hasil visum tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pencabulan pada para korban. Visum, ya. Pemeriksaan visum pertama dilakukan di Puskesmas Malili di Luwu Timur. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bukti yang mengarah kepada pencabulan. Di antaranya adalah tidak ada kerusakan pada kemaluan dan sebagainya, sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian dilakukan lagi visum kedua, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, kemudian hasil visum kedua ini pun hasil keterangan dokter, ya, dalam rekomendasinya bahwa tidak ditemukan kerusakan pada alat kelamin ketiga anak tersebut. Ya, tidak ada hal-hal yang menunjukkan terjadi kekerasan fisik secara seksual, begitu. Meski kasus ini telah dihentikan, namun pihak kepolisian akan kembali membuka kasus ini apabila ada temuan baru dari laporan LBH Makassar. Juga ini momentum kami akan mendesak kembali Polri supaya bisa membuka kembali kasus ini karena sejak awal kasus ini sangat prematur untuk dihentikan, masih penyelidikan, sudah langsung dihentikan. Padahal korbannya adalah anak-anak dan sudah nyata sekali kami memasukkan bukti-bukti laporan yang mendukung bahwa terhadap anak-anak ini terjadi kekerasan seksual. Maka sampai saat ini pun sikap kami sama dan pelapor juga sama bahwa kasus ini dibuka kembali dan para anak bisa mendapatkan keadilan.
Atas mencuatnya kasus ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Tim akan berkoordinasi dengan unit PPA Provinsi dan LBH, termasuk mengunjungi rumah korban. Usai menggelar rapat internal tertutup, tim pencari fakta belum bisa memberikan keterangan resmi dari hasil pertemuan yang dilakukan. Bukan fakta-fakta. Jadi kami turun ke sini untuk mengumpulkan fakta-fakta. Untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena ini baru proses awal. Jadi kami ulang prosesnya dari awal untuk melihat lagi fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana gitu. Jadi untuk selanjutnya kami masih berproses di sini sampai selesai. Nanti rilis resmi dari KPPA akan diberikan dari pusat. Karena ada tim sendiri yang akan melakukan rilis. Jadi untuk dari kami hanya mencari fakta di sini untuk memberikan keterangan lebih lanjut, nanti akan ada tim lagi dari pusat. Sebelumnya kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu kembali viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti. Gadis 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah ditimpa nasib tragis. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah. WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Baturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya. Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Jadi pikirannya dengar, itu ada kemasukan setan. Kemasukan setan kali 3 tahun sih, Pak. Wis pinggiran jenengan, Pak. Enggak tahu. Wis pinggiran. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Nasib yang sama juga dialami 2 gadis kakak beradik yang masih di bawah umur di Jombang, Jawa Timur. Korban diruda paksa ayah kandungnya sejak 2018. Perbuatan biadab tersangka akhirnya dipergoki istrinya dan langsung dilaporkan ke polisi. HR 36 tahun warga Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Mapolres Jombang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini ditangkap setelah dilaporkan telah memperkosa 2 putri kandungnya. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Selama ini korban tak berani mengadu kepada ibunya karena selalu mengancam akan memukul jika korban tak mau melayani nafsu bejatnya. Perbuatan pelaku ini baru terungkap saat istrinya memergoki pelaku yang baru keluar dari kamar putrinya dalam keadaan setengah telanjang dan hanya mengenakan sarung.
Setelah ditanya oleh ibunya, kedua korban akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri. Tak terima dengan perlakuan pelaku, ibu korban langsung membawa kedua putrinya melapor kepada perangkat desa dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Lengkapnya dia diketahui oleh istrinya sendiri. Waktu dia di kamar sama korban, kemudian istrinya itu di dapur masak, dia mengetahui, kemudian dia diketahui dia keluar dari kamar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Usai kencan, seorang pelaut asal Riau menjadi korban pencurian di Bitung, Sulawesi Utara. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.